penanganannya tuh terbagi atas masalah utamanya apa dulu. Oke. Kan masalah utama itu bisa ada udara di rongga dada, ada perdarahan, terus ada cedera organ dalam lainnya. Oke. Kalau misalnya udara dan darah itu cukup memasang selang ke dalam rongga dada. Oke. Setelah itu kita akan evaluasi apakah memerlukan operasi lanjutan, Iya. seperti membuka dada, kalau perlu memperbaiki paru-paru yang rusak, itu bisa dilihat di observasi kemudian. Cuma sebagian besar penanganannya itu cukup simpel memang sebenarnya, hanya memasang rongga dada. Itu sudah sangat menolong untuk nafas pasien ya. Jadi itu kalau dia udara langsung terevakuasi udaranya, darah langsung terevakuasi, nafasnya langsung enak biasanya. Kecuali ada cedera yang hebat di rongga paru yang membutuhkan dia masuk ke alat bantu nafas. Itu beda lagi penanganan. Seperti yang diutarakan sebelumnya, kalau jalan nafasnya terancam, ada sumbatan, ada pendarahan di mulut, itu kita tolong secepatnya menghisap atau membuang semua yang menyumbat. Terus kalau emergensinya berupa gagal sirkulasi, masang infus, kita perbaiki tekanan darahnya. Kalau masalah di pernafasan, ya kita tangani pernafasannya. Jadi semua itu harus sinergi dan cepat melalui tim trauma yang ada di rumah sakit. Gitu. Jangan sampai melewati beberapa tahap ini, cuman kita miss yang berat gitu. Okay. Kalau sendirian pasti minta tolong, kan minta tolong ke tetangga atau telepon ambulans misalnya. Itu yang paling utama. Jangan pernah menangani suatu kasus emergensi itu sendirian. Itu berlaku di semua kasus emergensi ya, baik serangan jantung, baik stroke misalnya, itu jangan pernah menangani kasus sendirian. Yang paling baik adalah minta tolong, terus kemudian menjaga. Kalau kita berdua misalnya ada yang kita ketemukan pingsan, jaga supaya jalan nafasnya terbuka. Di tilt kepalanya, diposisikan supaya jalan nafasnya bagus. Kita dengarkan masih bernafas atau tidak. Misalnya kalau sudah ada gangguan, sebaiknya panggil emergency service. Kita harus bisa hidup secara sehat ya. Istirahat teratur, olahraga yang cukup, hindari atau tangani stres dengan baik, makan makanan yang bergizi ya. Yang secara khususnya topik kita hari ini ya, bila ada cedera pada rongga dada, harus aware, harus memeriksa diri apakah saya bertambah sesak ataukah nyerinya saya masih kuat. Selama masih toleran terhadap sesak dan nyerinya, itu masih oke. Jika rasa sesaknya bertambah berat dan nyerinya makin berat, sebaiknya kontrol segera ke rumah sakit. Kalau memungkinkan tidak kuat dengan nyeri dan sesaknya, segera ke emergency room atau IGD. Jika masih oke, masih bisa ditahan, bisa kontrol ke poliklinik ya. Karena bagaimanapun juga penanganannya simple, tapi cedera yang diakibatkan oleh pada rongga dada ini sangat berbahaya kalau terlambat. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh komen di IG atau di YouTube kita gitu ya. Boleh bertanya di Instagram saya biasanya akan berusaha menjawab jika ada pertanyaan. Namanya apa, boleh IG? IG saya tuh ada di layar, marolop.btcafe. Oh oke, boleh di follow ya, tapi jangan minta nomor HP. Nanti minta nomor HP lagi dong.